Jadi topik yang akan disampaikan pada siang ini adalah peluang mencapai remisi bebas pengobatan pada pasien LGK. Saya ingat banget kalau teman-teman LGK itu tidak hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia itu sebenarnya udah familiar gitu dengan LGK. Kadang mereka sangat tahu, paham tentang pengobatannya melebihi dari para dokternya. Jadi kadang-kadang dokternya juga harus berpikir dua kali kalau mengadakan acara dengan LGK ini. Kita harus belajar supaya nanti bisa memuaskan lah. Jadi tadi sudah disampaikan apa yang disampaikan Kang Aden itu benar sekali bahwa ada banyak perubahan bagaimana kita mengobati LGK. Dulu LGK itu masih dijadikan penyakit yang belum bisa disembuhkan. Jadi incurable, tidak bisa disembuhkan. Tapi sejak tahun sekitar 2013-an, 14-an gitu, mulai ada suatu inovasi gitu karena ternyata dengan pengobatan tirosin kinase inhibitor, baik itu generasi 1, 2, itu ternyata banyak pasien-pasien yang mendapatkan respon terapi yang sangat baik. Sehingga para ahli berpikir jangan-jangan ini bisa disembuhkan dan pasien itu bisa menghentikan pengobatan. Jadi tidak hanya pasiennya, para ahlinya juga berpikir bahwa jangan-jangan ini bisa diobati, bisa disembuhkan sehingga obatnya bisa di stop. Nah, terlepas dari alasan biaya tadi, memang betul pengobatan pasien LGK dengan tirosin kinase inhibitor ini memang sampai saat ini masih sangat mahal. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya TFR ya, jadi mungkin kita harus lebih sering membiasakan juga TFR ini, karena nanti kalau kita bicara di event-event atau di acara ilmiah kita akan bicara TFR. TFR itu adalah treatment free remission, jadi remisi bebas pengobatan. Nah, topik yang ini kita akan sedikit saya kupas apa itu TFR, bagaimana prinsip dasarnya, pertimbangan apa kita untuk melakukan TFR, siapa saja pasien-pasien yang menjadi kandidat mengikuti TFR, kemudian bagaimana fenomena nih sukses dan kegagalan dalam TFR, dan apa yang kita bisa simpulkan nanti sehingga kita mengingat TFR itu bagaimana dan apa. Nah, sederhana sekali, apa itu TFR? TFR adalah suatu kondisi di mana tercapainya respon molekuler yang dalam atau deep molecular response. Nah, deep molecular response itu nanti apa? Ada yang disebut dengan MR4, molecular response 4 yang stabil. Nah, ini ada kata-kata stabil dan tidak memerlukan lagi pengobatan. Nah, sehingga sampai saat ini kita tahu bahwa untuk LGK, pengobatan yang terpilih adalah tetap tirosin kinase inhibitor. Baik itu generasi 1, generasi 2, maupun nanti generasi 3, nanti ada yang terbaru-baru lagi, tetap aja tirosin kinase inhibitor ini adalah pilihan pengobatan. Belum sampai ke transplant ya. Nanti kalau untuk kondisi-kondisi yang sangat berat, yang refraktor dengan TKI, itu nanti bisa dilakukan transplant. Tapi kalau kita bicara TFR, itu stop sampai di tirosin kinase inhibitor. Nah, secara sederhana, TFR ini adalah bahasa kitanya adalah stop terapi gitu. Jadi tidak lagi melakukan pengobatan atau tidak lagi minum obat. Kita mundur sedikit, bagaimana kita mengobati pasien-pasien dengan LGK. Jadi tujuan pengobatan LGK itu secara umum ada 3. Yang pertama, kita mencegah perkembangan penyakit dari fase kronik menjadi fase akselerasi dan krisis blast. Kita tahu ada 3 fase LGK itu, fase kronik, fase akselerasi, dan krisis blast. Nah, umumnya pasien-pasien LGK itu berada di fase kronik. Jadi sekitar 70-80% itu pasien-pasien berada di fase kronik. Kemudian sisanya berada di fase akselerasi. Nah, tentu saja kalau fase kronik ini bisa saja tidak bergejala. Nah, relatif biasanya juga kita harus mencapai yang disebut dengan complete hematologic response, atau dalam kondisi parameter hematologinya normal. Jadi HB, leukosit, trombosit itu normal. Tapi yang paling penting menentukan fase kronik, fase akselerasi, fase krisis blast itu berapa blast yang didapatkan di pemeriksaan laboratorium.
Itu jadi tidak melihat bahwa fase kronik atau fase akselerasi itu dari klinis saja, maksudnya orangnya masih sehat, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas, itu fase kronik belum tentu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan yang kedua, tujuan dari pengobatan LGK adalah mencapai kelangsungan hidup yang normal, hampir normal. Nah, makanya tadi pasien-pasien LGK ini bisa saja mencapai near normal gitu, seperti kita COVID ini near normal ya, sedekat mungkin dengan individu yang bukan leukemia. Yang ketiga, pengobatan LGK itu bertujuan mencapai respon molekuler yang dalam atau deep molecular response sehingga bertahan lama dan memungkinkan untuk penghentian terapi TKI. Inilah yang disebut dengan TFR atau Treatment Free Remission. Nah, untuk mencapai ketiga tujuan ini, yang harus kita lakukan adalah pemantauan respon terapi. Jadi pemantauan respon terapi ini merupakan kunci dari keberhasilan pengobatan. Tidak bisa kita melakukan pengobatan tanpa dievaluasi. Makanya nanti ada pemeriksaan hematologi rutin, ada pemeriksaan molekuler rutin, ada pemeriksaan sitogenetik. Nah, walaupun sitogenetik ini sebagian sudah mulai ditinggalkan, di dalam tanda kutip, ditinggalkan ini karena sitogenetik itu pemeriksaannya sangat sulit dan mahal, sehingga tidak bisa dilakukan oleh semua center. Jadi seperti di Bandung atau Jawa Barat, untuk melakukan pemeriksaan sitogenetik, itu baru lingkup penelitian. Jadi tidak dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, minimal 2 pemeriksaan hematologi dan molekuler ini merupakan pemeriksaan yang wajib. Nah, jadi untuk melihat respon ini ada yang disebut dengan milestone. Milestone itu adalah tonggak atau apa namanya? Kalau di permainan game itu ada pit stopnya, dan itu harus kita capai gitu. Tahap-tahapan yang harus kita lihat. Jadi pemeriksaannya ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, itu ada target-target tertentu. Nah, semuanya pemantauan, kemudian tercapaian respon itu tergantung dari kepatuhan terhadap pengobatan. Jadi kunci lagi bahwa selain kita rajin memantau respon adalah kepatuhan atau adherence terhadap mengkonsumsi obat. Nah, tadi Kang Adrian bilang banyak yang sudah mencapai deep molecular response atau major molecular response yang tanda kutip seperti orang yang sembuh, kemudian mulai merasa tidak memerlukan pengobatan. Nah, di sini sedang diuji sebenarnya bahwa kepatuhan itu akan menjadi sangat penting untuk keberlangsungan atau keberhasilan pengobatan di masa yang akan datang. Nanti kita lihat ada suatu fenomena bahwa kalau kita tidak patuh dalam pengobatan itu bisa menaikkan kadar BCR-ABL. Nah, mundur lagi sedikit bahwa respon yang tadi itu kita harus lihat respon hematologi, respon sitogenetik, dan respon molekuler. Tidak hanya klinis. Kalau klinis kan kita bisa lihat pucat, lemah badan, kemudian demam, atau limpa yang besar, dan sebagainya. Itu bisa saja sangat subjektif. Tapi kalau dengan pemeriksaan ini, kita akan mendapatkan data yang objektif. Makanya pemeriksaan ke laboratorium itu ya mau nggak mau harus menjadi member Prodia gitu ya, jadi member laboratorium supaya mendapatkan data laboratorium yang valid dan yang akurat supaya kita bisa tahu ini pengobatan kita ini berjalan baik atau tidak. Nah, ini yang disebut dengan milestone. Jadi kalau kita dalam pengobatan misalnya dari awal diagnosis itu leukositnya sangat tinggi, kemudian blastnya sangat tinggi, berarti BCR-ABL-nya juga sangat tinggi. Lalu dalam pengobatan 3 bulan, ada yang disebut dengan early molecular response. Dalam 3 bulan sebaiknya kita sudah mencapai BCR-ABL itu kurang dari 10%. Itu yang disebut dengan early molecular response. Dan ini nanti menjadi penting untuk keberhasilan TFR. Lalu nanti ada yang 6 bulan, sitogenetik kita bisa lihat, kemudian major molecular response, itu juga kita periksa nanti di mana kadar BCR-ABL-nya kurang dari 0,1%.
Nah, nanti dalam tahapan berikutnya setelah 1 tahun, kemudian dalam pengobatan yang panjang, kita bisa lihat BCR-ABL itu kurang dari 0,0032% atau MR 4,5